Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Diksi dan Pedoman Diksi, yang terdiri dari anggota Ami Farida, Irada Tunisa, Supiyati, Rizqa Ajizah, Maskanah, dan Nurliana. Dosen pengampu Muallim Syahabuddin Nur, MPDI. Pengertian diksi dan pedoman diksi. A. Pengertian diksi. Diksi dalam arti aslinya dan pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, diksi yang lebih umum digambarkan dengan enunciasi kata atau seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. B. Tujuan diksi. Yang pertama, dapat mengomunikasikan gagasan dan sesuai berdasarkan kaidah suatu bahasa. Dalam hal ini adalah kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menghasilkan komunikasi puncak atau yang paling efektif tanpa salah penafsiran atau salah makna. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan si penulis atau pembicara. Yang keempat, mendapatkan target komunikasi yang diharapkan. Selanjutnya C. Fungsi diksi adalah yang pertama untuk mencegah kesalahpahaman, untuk mencapai target komunikasi yang efektif, untuk melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal supaya suasana yang tepat bisa tercipta. Terus yang terakhir, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi, resmi dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Bagian D. Kriteria diksi. Kriteria pemilihan kata ada 5. Yang pertama, dapat membedakan antara denotasi dan konotasi. Misalnya, monyet itu kurus sekali. Terus lagi, dasar monyet kamu itu. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaannya. Misalnya, karton dengan kartun, intensif dengan insentif. Yang ketiga adalah dapat memahami makna kata-kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak, jika kata itu bermakna sifat, keadaan, dan kegiatan. Contohnya adalah ketulusan, kebodohan, kepandaian, kecintaan, dan lain-lain. Kata konkret, jika kata itu bermakna pada suatu benda, orang, atau apa saja yang mempunyai eksistensi. Misalnya, mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Contohnya yang pertama adalah ketulusan hatinya membuat dia akhirnya luluh. Contoh lagi, ayah baru membeli motor kemarin. Yang keempat, dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contohnya, antara aku dan dia tidak terjadi apa-apa. Yang terakhir, dapat membedakan kata-kata umum dengan kata-kata khusus. Contohnya di sini kata umumnya adalah melihat. Sedangkan kata khusus dari melihat itu adalah menatap, memandang, melotot, membelalak, melirik, memperhatikan, dan menonton. Contoh lain lagi adalah kata umumnya di sini adalah ikan. Terus kata khusus dari ikan itu adalah seperti lele, gurame, dan seterusnya. E. Kesesuaian diksi. Perbedaan ketepatan dan kecocokan pertama-tama mencakup soal kata mana yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu. Walaupun kadang-kadang masih ada perbedaan tambahan berupa perbedaan tata bahasa, pola kalimat, panjang, atau konfliknya suatu alinea dari beberapa segi lain. Syarat-syarat kesesuaian diksi. 1. Hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substansial dalam situasi yang formal. 2. Gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. 3. Hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. 4.
Penulis atau pembicara sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata slang. 5. Dalam penulisan, jangan mempergunakan kata-kata percakapan. 6. Hindarilah ungkapan-ungkapan usang atau idiom yang mati. 7. Jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial. Klasifik kata berdasarkan diksi. Klasifik kata berdasarkan makna ada dua, makna denotatif dan makna konotatif. Pertama, makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit, yaitu makna yang sesuai dengan apa adanya, tanpa ada salah satu makna yang menyertainya. Contoh, kata makan bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Kedua, makna konotatif adalah makna yang timbul dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan. Contoh misalnya kata makan dalam makna konotatif adalah untung atau pukul. Makna konotatif berbeda dari zaman ke zaman, tidak tetap. Contoh misalnya kamar kecil, jika makna denotatif, kamar kecil adalah kamar yang kecil. Tapi jika menurut konotatif, kamar kecil bermakna jamban. Dan makna konotatif adalah suatu makna yang dikaitkan dengan suatu kondisi dan situasi tertentu. Contoh misalnya penonton bermakna pemirsa dan pemerhati. Klasifikasi makna berdasarkan leksikal. Pertama, sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Contoh, mati, mangkat, wafat, meninggal. Contoh lain yaitu bohong, kesamaannya dusta, bunga, kesamaannya kembang. 2. Antonim adalah suatu kata yang berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga lawan kata. Contoh misalnya laki-laki dan perempuan, surga dan neraka, siang dan malam, asli dan palsu, banyak dan sedikit, dan masih banyak lagi contoh-contoh sinonim dan antonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Contohnya, bisa ular ditampung ke dalam bejana untuk diteliti. Makna bisa di sini bermakna racun. Homofon adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal yang sama dan ejaan yang berbeda. Contoh, guci itu adalah peninggalan masa yang berhubungan dengan kerajaan Kutai. Homograf adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang berbeda dan ejaannya sama. Contohnya, kami tidur di teras karena kunci dibawa oleh Andi. Teras di sini termaksud bagian dari rumah. Ini adalah suatu kata yang memiliki makna yang luas. Contohnya seperti kepala surat, kepala desa itu memiliki makna luas. Hipernim adalah kata-kata yang memiliki banyak kata lain. Contohnya hantu, ikan itu bermakna umum. Sedangkan heponim adalah kata-kata yang terwakili oleh kata hipernim. Hipernim seperti hantu, ikan, kue maknanya umum. Sedangkan heponim adalah kata-kata yang terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, hipernim dari kata ikan, heponimnya berarti lumba-lumba, tenggiri, hiu, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.